Contoh terakhir dari aplikasi nanopartikel pada produk daging yaitu sebagai nanosensor. Contohnya sensor yang bisa atau penting sekali kita miliki yaitu untuk menentukan apakah suatu daging itu dia terkontaminasi tidak dengan jenis daging yang lain. Dan ini terutama penting untuk menjamin kehalalan suatu produk. Misalnya, di sini penelitian yang dilakukan oleh Ali dan kawan-kawan, yaitu dia menggunakan gold nanoparticle atau emas, nanopartikel dari emas, sebagai sensor untuk mendeteksi apakah ada kontaminasi daging babi pada meatball atau pada bakso. Jadi kalau bakso sapi, katanya bakso sapi, tapi misalnya ditambahkan 1% saja di situ babi, mungkin rasanya tidak bisa dideteksi oleh kita bahwa di situ ada babinya. Nah, kita butuh sesuatu prosedur analisis untuk mengetahui apakah memang benar ini tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang haram. Nah, bisa kita gunakan gold nanoparticle sensor. Bagaimana prinsip kerjanya? Jadi, ada si oligonukleotida. Jadi, bagian dari nukleotida dari DNA itu fragmennya digabungkan ke nanopartikel. Bagaimana cara menggabungkannya? Bisa dibaca paper ini. Ini juga tersedia full versinya yang bisa kita baca, bisa di download di Google Scholar. Nah, ketika si oligonukleotida ini sebagai probe-nya atau pendeteksinya, dia ditempelkan atau digabungkan ke nanopartikel. Dalam hal ini adalah nanopartikel yang terbuat dari emas. Nah, ketika nanti si nanopartikel ini berinteraksi dengan sampel, nah sampel kan dia punya DNA-nya juga. Jadi si tadi bakso diekstrak DNA-nya, terus dicampurkan dengan gold nanopartikelnya. Nah, si DNA dari babinya tadi dia akan berinteraksi dengan probe-nya kita, oligonukleotidanya, dan nanti konformasi dari zat kimia di dalam nanopartikel tersebut akan berubah. Nah, kalau konformasinya berubah, maka warna dari nanopartikelnya juga akan berubah. Nah, perubahan warna ini bisa kita tentukan secara spektroskopi. Spektroskopi bisa menggunakan apa? Tergantung dari zat yang ingin kita tentukan. Bisa menggunakan ultraviolet maupun sinar visible atau sinar tampak. Terus bisa juga menggunakan infrared spektroskopi, tergantung dari reaksi yang terjadi. Nah, di sini juga dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ukuran dari nanopartikel untuk nanosensor ini sangat penting. Jadi, mereka membandingkan antara yang 20 nanometer dengan 40 nanometer. Dan yang 20 nanometer itu lebih perbedaan warna pada saat dia bereaksi itu lebih terlihat dibandingkan yang 40 nanometer. Artinya sensitivitas dari nanosensor dari nanogold ini lebih tinggi yang di 20 nanometer atau yang ukurannya lebih kecil. Jadi sensor yang mereka kembangkan ini sensitivitasnya bisa mendeteksi hingga 1% kadar babi pada suatu bakso. Baik di bakso yang masih mentah maupun bakso yang sudah matang. Ini ilustrasinya. Jadi warna gold nanopartikel emasnya itu berwarna pink atau kemerah-merahan. Nah, sampel A ini adalah sampel dari pure pork atau
hanya daging babi saja. Warnanya jadi putih. Nah, terus yang kedua, ini daging babi dicampur daging ayam. Warnanya jadi putih juga. Terus kalau yang yang A itu babi saja, yang B itu pork dan beef, babi dicampur dengan sapi, terus yang C itu babi dicampur dengan ayam. Nah, D, E, dan F itu yang D benar-benar yang D adalah campuran dari chicken dan beef atau ayam dan sapi. Terus yang E sapi saja dan yang F ayam saja. Terlihat di sini perbedaan warnanya. Jadi dia spesifik karena daging itu masih membawa DNA binatang aslinya, maka sensor ini bisa spesifik menentukan satu jenis spesies. Jadi dia bisa membedakan antara daging babi dan daging non-babi pada konsentrasi hingga 1%. Demikian tentang contoh-contoh aplikasi nanomaterial pada daging dan seafood. Dan ini buku yang menjadi rujukan untuk menyusun kuliah ini. Terima kasih.